Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, topik pembicaraan kita hari ini adalah mengenai sakramen baptis. Baiklah, langsung saja saya menampilkan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Sakramen baptis. Kita masuk ke baptisan dalam kitab suci, dan pertama yang ingin kita lihat adalah istilah baptis. Istilah baptis dari bahasa Yunani, kata kerjanya adalah baptisein, dan lalu nanti memunculkan kata benda yaitu baptisma. Baptisein sendiri artinya adalah menenggelamkan, mencemplungkan, dan membenamkan, mencemplungkan, dan menenggelamkan. Kenapa demikian kata baptisein ini dipakai? Tentu saja karena kita ingat praktek pembaptisan juga pada zaman Yesus adalah orang dibenamkan ke dalam air, ke dalam sungai, ke dalam air yang mengalir. Maka baptisein, membenamkan, mencemplungkan, menenggelamkan. Nanti kalau ada yang bertanya, umat yang bertanya, kenapa kok ada kata baptis? Artinya demikian, membenamkan, mencemplungkan, ya. Tentu saja karena terkait dengan praktek pembaptisan, yaitu ditenggelamkan ke dalam air. Kita melihat beberapa tradisi atau dalam tradisi Yahudi. Kita mengenal macam-macam upacara pentahiran yang berkembang sesudah masa pembuangan. Misalnya dikenal najis, orang menjadi najis karena memegang mayat, orang yang kusta ketika bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, atau ketika bersentuhan juga dengan binatang haram. Lalu orang menjadi najis. Lalu apa yang dilakukan dalam posisi atau dalam situasi demikian? Caranya orang menjadi tahir kembali kalau mandi atau membasuh pada air yang mengalir, dan ini dapat dilakukan berulang-ulang setiap kali najis, setiap kali ingin mentahirkan diri lalu orang mandi atau membasuh pada air yang mengalir, dan dapat diulang-ulang. Kata diulang-ulang ini dapat digarisbawahi karena nanti terkait dengan tradisi kelompok atau apa yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Sekarang kita melihat kelompok Eseni, seperti yang ada di kelompok di Qumran nama tempat, ya. Kelompok Eseni ini merupakan kelompok mengatakan diri sebagai orang yang terpilih dengan cara hidup yang sedemikian rupa. Mereka selibat lalu mentaati aturan-aturan tertentu, ya, yang lalu dengan tata cara yang khas juga. Nah, untuk masuk ke dalam kelompok Eseni ini ada ritus penenggelaman ke dalam air, ya. Orang yang ingin masuk ke dalam kelompok ini lalu ditenggelamkan ke dalam air. Ritual inisiasi merupakan ritual inisiasi untuk tadi saya menyebut kelompok Eseni sebagai kelompok terpilih, gitu ya. Mereka menyebut demikian dengan tata cara hidup yang sedemikian rupa. Dan ritus ini atau ritual ini tidak dapat diulang. Tadi kita ingat sebelumnya, ya, dengan upacara pentahiran ketika najis tadi dapat diulang-ulang, tetapi untuk masuk ke dalam kelompok Eseni ini tidak dapat diulang, hanya sekali saja. Lalu apa yang dilakukan oleh dalam baptisan proselit? Proselit itu adalah kelompok mereka yang bukan orang Yahudi, bukan keturunan Yahudi, tetapi kemudian ingin masuk dan memeluk tata cara orang Yahudi, dan ada ritualnya. Yang pertama tentu saja sunat sebagai syarat utama, dan juga ada penenggelaman ke dalam air ini, tetapi mereka melakukannya sendiri. Maksudnya penenggelaman ke dalam air tadi, ya, tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi dilakukan oleh sendiri bagi mereka yang akan masuk ke dalam kelompok Yahudi ini. Dan sama tidak dapat diulang sebagaimana mereka yang masuk ke dalam kelompok Eseni tadi. Yang sekarang kita melihat baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Punya kekasan dibandingkan kelompok proselit tadi, ya, atau yang
kelompok-kelompok sebelumnya ya kalau dibandingkan. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah ada pelayan yang membaptis, yaitu dalam hal ini tentu saja oleh Yohanes Pembaptis. Tidak dapat diulang, lalu merupakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Ini dapat kita lihat dari Markus bab 1 ayat 4. Markus bab 1 ayat 4 saya bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sekali lagi saya bacakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Tentu saja ini terkait dengan baptisan apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, baptisan untuk persiapan menyambut kerajaan Allah yang sudah sedemikian dekat, yang sudah di ambang pintu. Gambarannya adalah Allah yang akan hadir itu adalah Allah yang sebagai hakim yang akan menghakim, maka orang harus bertobat untuk tadi yang saya bacakan dari Markus 1 ayat 4 tadi, lalu baptisan sebagai pertobatan untuk pengampunan dosa. Kita lanjutkan, mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ini menimbulkan kesulitan bagi para murid Yesus dan murid-murid Yohanes juga. Mereka kan seperti bersaing ya. Dalam arti loh kok dibaptis lebih banyak yang dibaptis oleh murid-murid Yesus atau juga sebaliknya ya. Ini lalu menimbulkan perselisihan siapa yang lebih besar, Yesus atau Yohanes Pembaptis gitu. Fakta historisnya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus datang dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada dua kemungkinan alasan. Yang pertama, Yesus juga menantikan kedatangan kerajaan Allah. Dan yang kedua, Yesus mau solider dengan bangsanya. Matius punya solusi atau Matius menuliskan sesuatu. Dari Matius 3 ayat 15, sebentar saya bacakan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya, maksudnya Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Matius bab 3 ayat 15. Tadi dari ayat ini dikatakan untuk menggenapi kehendak Allah. Lalu Yesus datang dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus membaptis orang? Jawabannya tidak jelas dari data-data atau dari ayat-ayat yang ada di kitab suci kita. Karena teks Injil Yohanes membingungkan kita. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus membaptis, tetapi ada ayat lain yang mengatakan Yesus tidak membaptis. Dalam Yohanes bab 3 ayat 22, Yesus diceritakan Yesus membaptis. Saya bacakan ayatnya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 22, Yesus tadi pada akhir dikatakan membaptis. Tetapi pada ayat atau bab 4 Yohanes masih bab 4 ayat 2 dikatakan Yesus tidak membaptis. Nanti kalimat lengkapnya dapat dibaca sendiri. Saya membacakan intinya saja. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, ini kan ada perbedaan ya dari dua ayat ini saja. Yohanes 3 ayat 22 tadi dikatakan Yesus membaptis, tetapi dalam Yohanes 4 ayat 2 dikatakan Yesus tidak membaptis. Kesimpulan para ahli, fakta bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sudah dapat menjadi dasar seluruh tradisi baptisan Kristiani. Apalagi tadi dikatakan dalam Matius 3 ayat 15, untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, lalu ini kata-kata ini diletakkan oleh penulis ya, diletakkan dalam mulut Yesus.
Baptisan dalam gereja perdana merupakan praktek yang sudah pasti sejak awal ya, diceritakan di dalam kitab suci kita, baik dalam Injil maupun juga dalam teks-teks yang lain, kisah para rasul dan juga Paulus juga menceritakan juga atau menyinggung itu. Upacaranya kurang jelas, ditenggelamkan atau dicurahi air ya. Beberapa tadi kita sudah mendengar Yesus yang dibaptis juga, dan juga dalam teks-teks selanjutnya dalam Perjanjian Baru juga ada baptisan ini, tetapi kurang jelas ini ditenggelamkan atau dicurahi dengan air. Namun kekasannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ada pelayan baptisan seperti Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, dilakukan sekali saja, tidak dapat diulang, seperti pembaptisan dalam atau yang dilakukan oleh kelompok proselit dan juga oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga adalah baptisan itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus, itu dari Kejadian 2 ayat 38, atau disebut Tuhan Yesus dalam Kisah 8 ayat 16, atau dalam Roma 6 ayat 3 itu disebut nama Kristus, dalam nama Kristus begitu. Ayat-ayatnya nanti dapat dibaca sendiri kalau ini. Kata-katanya kurang lebih seperti tadi. Kita masuk ke dalam makna teologis dalam Perjanjian Baru. Baptisan sebagai tanda iman. Ini teksnya dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 41, karena panjang tidak saya bacakan ya, nanti dapat dibaca sendiri, tetapi intinya demikian. Baptisan itu mengandaikan iman. Dari Kisah bab 2 itu ya, dari pewartaan, polanya atau strukturnya adalah dari pewartaan iman, dari pewartaan yang didengar, lalu membawa orang pada pertobatan, dan juga lalu orang pada lalu beriman pada apa yang diwartakan tadi ya. Dan kemudian yang ketiga adalah baptisan, jadi pewartaan, lalu pertobatan, beriman, lalu dengan pembaptisan. Tentu saja iman tadi perlu dikembangkan lebih lanjut. Ini nanti dapat dibaca lebih lanjut dari Kisah Para Rasul bab 2 ini. Lalu baptisan sebagai penyerupaan dengan Yesus Kristus. Dapat dibaca dari Roma bab 6 ayat 1 sampai 14. Karena panjang tidak saya bacakan secara lengkap, tetapi saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu dari ayat 5. Roma bab 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Lalu lengkapnya dengan baptisan dan seterusnya dapat dibaca dari, kita temukan dari Roma bab 6 ayat 1 sampai 14 ini ya. Sekali lagi, dengan baptisan kita ditenggelamkan, masuk ke dalam kematian seperti atau yang dilakukan oleh Yesus sendiri, dan kemudian nantinya juga akan disatukan juga dalam kebangkitan ya. Minta tolong nanti dibaca secara lengkap karena panjang ini ayatnya atau teksnya. Lalu baptisan sebagai pengampunan dosa. Ini dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Saya bacakan ini satu ayat. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekaligus ini menerangkan poin selanjutnya, baptisan mengaruniakan Roh Kudus dari teks yang sama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 ya tadi. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan mempersatukan kita dalam satu tubuh, yaitu gereja. Ini dapat kita baca dari dasarnya dari 1 Korintus bab 12 ayat 13. Ayatnya demikian.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sekali lagi, baptisan mempersatukan semua dalam satu tubuh, yaitu gereja. Selanjutnya, baptisan sebagai karunia hidup baru. Dasarnya dari Yohanes, Injil Yohanes bab 3 ayat 5 dan 7. Sekarang saya bacakan yang ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dilahirkan kembali gitu ya. Atau dilahirkan di sini kata yang dipakai. Lalu ayat 7, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Baptisan sebagai karunia hidup baru, sebagai kelahiran baru. Maka simbolnya dalam baptisan itu ya dengan diberi kain berwarna putih, diberi menjadi selain tanda kesucian juga hidup baru ya, lalu juga mengenakan Kristus macam itu ya. Tadi dalam poin penyerupaan dengan Kristus tadi, lalu yang dibaptis kan diberi lilin bernyala itu ya simbolnya itu, lalu artinya mengenakan Kristus sendiri, kebangkitan Kristus sendiri. Baptisan dalam praksis dan ajaran gereja. Catatannya, catatan awal maksudnya ajaran baptisan tidak dapat dilepaskan dari praksis liturgis baptisan dalam sejarah dari masa ke masa. Dari apa yang dilakukan, dari praktek atau dari liturgi baptisan itu lalu dirumuskan dalam ajaran baptisan. Kita lihat satu persatu. Sejak awal disadari bahwa proses pertumbuhan iman itu butuh waktu dan bantuan struktural dari jemaat, dukungan dari jemaat yang lain. Ini dapat kita baca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Dikatakan demikian atau diceritakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dukungan dari komunitas hidup bersama, lalu itu akan menjadi dukungan bagi pertumbuhan iman bagi seorang yang masuk atau menjadi bagian di dalamnya. Para bapak gereja telah mulai merefleksikan baptisan secara teologis. Contoh-contohnya dapat kita baca dari buku wajib kita. Tetapi poin yang mau disampaikan di sana adalah lalu para bapak gereja dari apa yang dipraktekkan dalam liturgi baptisan itu lalu merumuskan atau menyampaikan ajaran baptisan. Sejak abad 3 awal telah terbentuk model tahapan dalam baptisan inisiasi. Kesaksian ini dari Hippolytus dalam Traditio Apostolica yang ia kumpulkan sedemikian rupa, lalu kita sebut sebagai Traditio Apostolica dari Hippolytus gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang lalu nanti akan kita lihat ketika kita berbicara mengenai 3 tahap 4 masa gitu ya untuk baptisan, tetapi detailnya akan kita lihat kemudian. Tetapi pada poin yang dapat kita lihat di sini yang muncul dalam tradisi apostolika ini soal tahapan-tahapan tadi sudah dihidupi atau sudah muncul ya, hanya sedikit berbeda dan nanti ada penyederhanaan atau juga ada perubahan di sana sini itu dapat kita lihat di poin atau dalam slide yang lain. Lalu abad keempat dan kelima, pergeseran perhatian dari penerima baptisan ke pelayan baptisan. Latar belakangnya adalah munculnya bid'ah donatisme, seperti yang sudah kita lihat dalam kesempatan sebelum ini ya. Donatisme artinya mereka yang mengajarkan bahwa orang-orang yang dibaptis oleh kelompok bid'ah atau oleh kelompok skisma misalnya, itu baptisannya tidak sah gitu ya. Berarti kan tergantung pada siapa yang membaptis gitu toh kalau dalam kasus itu.
seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Donatisme ini gitu. Jadi pada masa ini lalu terjadi pergeseran dari primal ke pelayan. Pada abad pertengahan hingga abad ke-20, ritus tahapan disederhanakan, bahkan dihilangkan. Tadi pada poin yang paling atas ini, Traditio Apostolica dari Hippolytus yang sudah melaporkan adanya tahapan-tahapan dalam pembaptisan, tetapi pada abad pertengahan bahkan sampai abad ke-20 ya, kita bayangkan sedemikian rupa. Ritus tahapan tadi disederhanakan, lalu bahkan dihilangkan begitu. Nah, baru pada abad ke-20 dengan Konsili Vatikan kedua terjadi pembaruan teologis dan liturgis sakramen baptis dan inisiasi keseluruhan. Tahapan-tahapan tadi dikembalikan, tentu dengan ada penyederhanaan ya teksnya dari Sacrosanctum Concilium artikel 64, kalimatnya demikian. Katekumenat bertahap untuk orang dewasa hendaklah dihidupkan lagi dan dilaksanakan menurut kebijaksanaan uskup setempat. Ya, tadi tahapan-tahapan tadi diajak dihidupkan kembali karena hilang pada abad pertengahan sampai abad ke-20. Itu sejarah singkatnya ya, poin-poin pokoknya. Sekarang kita masuk ke refleksi sistematis teologi baptisan. Yang pertama, baptisan mempersatukan kita dengan Yesus Kristus. Teksnya dari yang tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 1 sampai 14, minta tolong sekali lagi ini karena panjang dibaca sendiri. Dengan baptisan kita berpartisipasi dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Tadi satu ayat sudah saya baca. Lalu baptisan mempersatukan kita dengan Allah Tritunggal. Teksnya dari Matius bab 28 ayat 19. Kalau ini teksnya sudah sering kita dengar ya, dan saya yakin sudah hafal. Ayatnya saya bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus ya. Mempersatukan kita dengan Allah Tritunggal. Tadi disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga atau C, baptisan memasukkan kita ke dalam persekutuan gereja. Teksnya dari Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Lalu yang D, baptisan merupakan ikatan kesatuan ekumenis. Kesatuan dengan gereja-gereja lain. Menjadi ikatan untuk kesatuan itu. Teksnya dari, sebentar saya buka, UR artikel 22 ya. Dikatakan demikian, baptis merupakan ikatan sakramental kesatuan antara semua orang yang dilahirkan kembali karenanya. Ya, baptisan menjadi ikatan bagi gereja-gereja untuk mewujudkan kesatuan sebagaimana dikehendaki oleh Kristus sendiri. Ya, karena alasannya tentu saja kalau di sini karena baptisan diakui oleh semua gereja. Gereja mempraktekkan itu. Ya. Kita ingat bahwa salah satu sakramen yang juga diakui oleh gereja-gereja reformasi adalah sakramen baptisan ini. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya adalah sejauh mana baptisan perlu untuk keselamatan. Pokok atau masalah pokoknya adalah soal kemestian keselamatan. Ini bahasa Jerman, Heilsnotwendigkeit, ya. Kemestian keselamatan. Untuk pentingnya untuk sampai pada keselamatan gitu. Pertanyaannya adalah sebetulnya
di sini dapat dirumuskan, apakah baptisan itu perlu agar orang diselamatkan untuk sampai pada keselamatan, atau dengan tidak dibaptis orang juga bisa sampai pada keselamatan. Kita mendekati pertanyaan ini untuk menjawab ini secara historis atau tematis. Ya, intinya adalah selalu ada tegangan antara perlu dan tidak perlu baptisan ini, ya. Dan nanti sampai poin terakhir juga ada tegangan ini kita lihat, ya. Yang di satu sisi mengatakan perlu baptisan itu, tetapi di sisi lain baptisan itu tidak perlu sekaligus di sana ada muncul tegangan itu dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru dikatakan di satu pihak keselamatan hanya mungkin bagi yang bertobat dan dibaptis. Ayatnya dari Yohanes bab 3 ayat 5 dan Markus bab 16. Saya bacakan dulu dari Yohanes bab 3 ayat 5. Dikatakan demikian, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Lalu yang Markus bab 16 ayat 16 dikatakan demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dari dua ayat ini kita dapat melihat bahwa orang perlu dibaptis lalu sampai pada atau bertobat lalu sampai pada keselamatan atau mendapatkan keselamatan. Tetapi tadi saya sudah mengatakan ada tegangan, ya. Di pihak lain, di lain pihak keselamatan ditujukan kepada semua orang dan tidak mensyaratkan baptisan. Ini dapat kita lihat dari 1 Timotius bab 2 3 sampai 5 dan juga dari Matius bab 25 31 sampai 46. Karena yang kedua panjang, nanti minta tolong dibaca sendiri. Saya membacakan saja yang dari 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai 5. Dikatakan demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tentu kehendak Allah untuk agar kita semua sampai pada keselamatan dan tidak menyebutkan atau tidak mensyaratkan baptisan tadi tidak bisa dilepaskan juga dari ayat 5 tadi, ya, yang mengatakan bahwa yang menjadi pengantara Esa yaitu Yesus Kristus. Di sini ada tegangan, ya. Sekali lagi baptis yang bertobat dan dibaptis untuk keselamatan dan di sisi lain tidak mensyaratkan baptisan. Itu dari Perjanjian Baru. Sekarang kita melihat pada bapak-bapak gereja, zaman bapak-bapak gereja patristik. Di satu pihak diyakini extra ecclesia nulla salus. Ini dapat kita simak dari apa yang dikatakan oleh Origenes dan Cyprianus, ya. Extra ecclesia nulla salus artinya yang di luar gereja tidak dapat atau tidak mencapai keselamatan. Namun di lain pihak diakui adanya baptisan darah yang disampaikan oleh Hippolytus. Apa maksudnya baptisan darah itu? Adalah mereka yang menjadi martir, yang dibunuh karena membela iman tentu saja, tetapi mereka belum sempat dibaptis. Belum dibaptis tetapi sudah wafat sebagai martir begitu. Lalu Hippolytus mengatakan bahwa sudah terjadi baptisan darah, ya. Tidak dibaptis dengan ritus atau ritual seperti yang kita miliki sekarang ini, dengan tadi juga dalam tradisi ada ditenggelamkan juga begitu, ya. Tetapi di sini dengan baptisan darah, dengan menjadi martir tadi sudah mencapai keselamatan dengan menjadi martir, ya. Berarti baptisan yang ritual baptisan tadi tidak perlu. Sekali lagi di sini ada tegangan juga pada zaman patristik ini, sebagaimana Perjanjian Baru. Sekarang pada abad pertengahan apa yang terjadi di sana? Di satu pihak masih diyakini bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Ditegaskan dalam Konsili Florence, ya.
DS itu Denzinger ya, pada nomor sekian dapat dibaca apa yang disampaikan dalam Konsili Florence itu ya, di satu pihak demikian. Di pihak lain teologi skolastik mengembangkan yang namanya teologi votum baptismi, artinya kehendak untuk dibaptis. Memang tidak sampai pada pembaptisan, tetapi keinginan untuk dibaptis itu sudah membawa orang pada keselamatan. Nah, dari votum baptismi ini kan sebenarnya lalu orang mendapatkan poin, Pak, dengan tidak sampai pada ritual baptisan pun sudah pada sampai pada keselamatan. Tentu saja yang menginginkan tadi votum baptismi, keinginan, kerinduan untuk bersatu untuk dekat dengan Allah untuk mencapai keselamatan itu maksudnya ya, itu yang dimaksud sebagai votum baptismi. Tetapi tidak sampai pada baptis begitu. Konsili Trente mengajarkan dua-duanya sekaligus votum baptismi ini dan sekaligus mengutuk paham yang menolak baptisan bagi keselamatan, yang mengatakan baptisan itu tidak perlu begitu ya. Kita ingat rumusan Trente itu dengan kata terkutuklah begitu ya, yang menolak atau mengajarkan bahwa baptisan itu tidak perlu. Sekarang kita melihat pada masa atau zaman modern, di satu pihak tetap diyakini dia ini salah ketik ya, minta maaf, bahwa untuk selamat orang harus dibaptis. Lalu inilah yang mendorong para misionaris gitu ya, dalam sejarah misi itu lalu ada gerakan misionaris datang ke negara-negara lain dan membaptis begitu. Di lain pihak berkembang ajaran votum implicitum baptismi, artinya orang merindukan keselamatan, orang merindukan kedekatan dengan Allah, orang berusaha untuk dekat dengan Allah, tetapi tidak mengenal baptisan gitu ya. Sekali lagi di sini ada tegangan, di satu sisi mengatakan baptisan itu perlu, tetapi di pihak lain juga ada ajaran votum implicitum baptismi tadi yang saya sebut sebagai kerinduan untuk mencapai keselamatan, kerinduan untuk dekat dengan Allah tadi, lalu yang dipahami sebagai votum implicitum baptismi, keinginan baptis yang secara implisit begitu, tidak secara eksplisit. Konsili Vatikan kedua mengajarkan tegangan yang sama. Di satu pihak gereja tetap perlu bagi keselamatan ya, dari minta tolong nanti dibaca sendiri agar tidak terlalu lama videonya, dari Lumen Gentium artikel 14. Di pihak lain diakui adanya kebenaran di luar gereja yang bisa menuntun orang pada keselamatan. Masih dari dokumen yang sama yaitu Lumen Gentium artikel 16. Nanti kalimatnya dapat dicari, mereka yang merindukan keselamatan, yang mengupayakan, yang mencari Allah, tetapi tidak mengenal Kristus dan tidak sampai pada baptisan tentu saja, lalu dikatakan mereka juga diselamatkan begitu. Nanti minta tolong dua nomor ini atau dua artikel dari Lumen Gentium ini dibaca ya. Tapi dari poin-poin ini saya mau mengatakan bahwa selalu ada tegangan antara baptis itu perlu dan di pihak lain baptis itu tidak perlu untuk sampai pada keselamatan. Lalu pertanyaan bagi kita, lalu kesimpulannya seperti apa gitu? Teologi sekarang kurang lebih poinnya seperti ini. Keselamatan hanya mungkin dalam kebersamaan dengan Allah Tritunggal. Keselamatan itu hanya didapatkan pada Allah saja, ya. Dalam hal ini adalah kebersamaan dengan Allah Tritunggal. Sedangkan gereja menjadi sakramen keselamatan tersebut. Dengan demikian dapat kita lihat sebetulnya di sini adalah keselamatan, realitas keselamatan itu jauh lebih besar daripada gereja. Tetapi poin yang tidak boleh dilupakan juga bahwa keselamatan itu hadir di dalam atau melalui gereja, dihadirkan melalui gereja, maka disebut gereja sebagai sakramen keselamatan yang sudah soal gereja sebagai sakramen ini sudah kita lihat.
atau kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Baik, poin atau materi kita hari ini sampai di sini. Untuk baptisan belum selesai, akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya soal baptis ini nanti bersama atau selanjutnya bersama dengan videonya akan disiapkan oleh Romo Marto Sucito. Baik, selamat belajar, selamat mempersiapkan materi kita hari ini dan nanti pertanyaan dapat disampaikan di jam yang kedua.